Shalom. Mari saya mengajak setiap kita dimanapun berada, datang kepada Tuhan hari ini, membawa korban syukur dan pujian dan penyembahan bagi Tuhan. Mari siapkan hati saudara untuk datang menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, bahwa sungguh Allah kami yang hidup, Allah yang hadir dalam hidup kami. Terima kasih. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari katakan bersama-sama, ku menyembah, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Katakan, kekuatan kita adanya di dalam Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Lebih lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau hadir di sini, kemenangan terjadi di sini, pemulihan terjadi di kemenangan terjadi di sini. Mari bawa penyembahan kita hanya kepada Tuhan, sebab Dia yang memberikan kemenangan lepas kemenangan. Kami rasakan Tuhan, Kau hadir di tempat ini, menjamah setiap kami
menjamah hidup kami dengan kuasa-Mu. Oh, haleluya. Kidara lama se, kidera manara lamo, ike pasandara bakaya serere. Oh, mari bangun penyembahan-Mu. Shikaralaralamu, bebaskan roh-Mu menyembahnya, bebaskan roh-Mu menyembahnya. Kidarama sereralamaralamu, kidararalama serereralamu. Haleluya. Kidararalama sandereralamu, kidararalama maraya sererere naralamu, shikidara barala barala marala maralamu, shererere rarama sakarala ralama sande raralamu, kidabarama sererere raramu, yarabakaya sandi di rarawarala bala barala barala bala bala bala, kita pakaraya sere ikapana naralamu. Yaralamaralamaseh, kinamakararayalamaralamayalamu. Haleluya, haleluya. Mari rasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Mari setiap hari kita bangun hidup kita di dalam Tuhan. Shikide pakarayaralamayalamasere. Shirereraralamu, shikapakaranalarayase, kita pakananaralamu. Haleluya, haleluya. Shikirararapakararayashe kararalamalapakaralayaseke, kita kanaralamu. Ibereranaralaya sandererere daralamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ikapanaraya sererere daralamu. Ikapayesa kakamakaralaya se. Itakanaralama sererere. Oh, mari rasakan kuasa-Nya mengalir, memenuhi hidup kita. Terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan, kami boleh merasakan akan hadirat-Mu. Sungguh kami boleh merasakan akan sukacita-Mu, kekuatan-Mu yang baru mengalir dalam hidup kami. Terima kasih buat waktu-waktu yang terbaik kami boleh datang kepada Tuhan, membawa pujian bagi-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan pagi ini Tuhan, kami rindu untuk kami boleh belajar akan firman-Mu. Tuhan, urapi kami, urapi pendengaran kami, sehingga kami dimampukan oleh Allah untuk kami boleh menangkap akan firman Tuhan. Terjemahkan firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah otoritas kuat kuasa daripada tempat yang mati dipenuhkan atas hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi kita di dalam doa pagi. Hari ini tema kita, gereja memiliki subtema tentang pemimpin kasih karunia lebih interaktif, bukan hanya reaktif. Tema yang begitu membangun hidup kita, tema yang begitu menginspirasi kita sebagai pemimpin, sebagai apapun hidup kita. Bagaimana kita belajar menyelesaikan, bagaimana belajar kita bekerjasama dengan mengandalkan interaktif, bukan hanya reaktif. Apa itu interaktif?
Interaktif adalah saling melakukan antara hubungan, atau kita lebih banyak membangun hubungan dengan sesama kita. Kita bisa membangun hubungan ketika kita memiliki masalah, ketika kita memiliki suatu problem dalam kehidupan kita dengan seseorang. Kita lebih mengutamakan untuk interaktif, untuk berbicara. Kita sebagai pemimpin perusahaan terhadap anak buah kita, bukan hanya reaktif aja, langsung kita hajar, tetapi kita belajar bagaimana kita mempelajari, membangun hubungan sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang interaktif. Yang interaktif di dalam kehidupan kita, bukan hanya menjadi orang yang reaktif. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa menjadi seorang pemimpin yang mengedepankan interaktif dibandingkan hanya reaktif? Mari kita sama-sama belajar, kita membaca di dalam Alkitab, di dalam kitab Amsal pasal yang ke-27 ayat yang ke-12. Mari kita baca bersama-sama di dalam Amsal 27 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Sekali lagi kita baca Bapak Ibu Saudara, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita mempelajari di dalam Amsal pasal yang ke-27 ayat 12 yang dikatakan, orang yang menjadi pemimpin yang baik, yang kita bisa menjadi pemimpin yang interaktif, di situ dikatakan adalah menjadi bijak dan mengandalkan Tuhan. Jadi ketika kita mau menjadi orang yang interaktif di dalam pekerjaan kita, ketika kita menjadi pemimpin di dalam perusahaan kita, kita harus membangun interaktif kita sehingga kita menjadi orang yang bijak. Tuhan memberikan akal budi kepada kita. Jadi ketika kita menjadi seorang pemimpin, apapun bagian kita, mungkin kita hanya seorang pemimpin di cell group, mungkin kita hanya pemimpin di dalam PAW, kita memimpin di dalam ASR, bahkan kita hanya menjadi pemimpin di dalam rumah tangga kita. Tetapi ketika kita berhati, ketika berani berinteraktif kepada lingkungan kita, keluarga kita, kita mengutamakan interaktif itu, maka akan terjadi hubungan yang luar biasa. Maka segala masalah, mungkin masalah itu besar, akan menjadi kecil karena kita berani bersikap interaktif kepada sesama kita, bukan memberikan reaksi yang reaktif. Yang penting keluar dulu, yang penting bertindak dulu, berpikirnya belakangan. Itu yang terkadang menimbulkan satu sama yang lain, terjadi suatu hal yang tidak pernah selesai karena hanya reaktif aja, hanya yang mengandalkan jedar-jedar saja. Nah, ada satu tokoh yang harus kita pelajari, yang kita belajar dengan tokoh ini adalah Yeremia. Di mana Yeremia adalah seorang nabi yang luar biasa. Dia bijak di dalam mengambil keputusan. Dia pandai dalam interaktif. Sehingga dia menjadi raja. Kalau kita membaca sejarah Nabi Yeremia, luar biasa. Nah, coba kita baca di dalam Yeremia pasal yang pertama ayatnya yang ke-6. Yeremia pasal yang pertama ayat yang ke-6 berkata, maka aku menjawab, Yeremia yang menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Yeremia merasa dirinya tidak mampu, karena dia merasa muda. Tetapi Tuhan berkata, aku akan menolongmu, aku akan membimbingmu, aku akan melindungi engkau. Kalau kita benar-benar berserah kepada Tuhan, ketika kita menjadi seorang pemimpin yang luar biasa dan menyerahkan hidup kita minta kepada Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang bijak di dalam memimpin. Ketika kita mengandalkan kekuatan daripada kita, saya percaya tidak akan pernah mampu. Tetapi ketika engkau mengandalkan kekuatan daripada Tuhan, engkau akan menjadi pemimpin yang interaktif, yang bisa mengayomi, menjadi pemimpin yang bisa mengayomi karyawanmu,
menjadi pemimpin sel group yang bisa mengayomi anggota-anggota sel group. Bahkan ketika engkau menjadi pemimpin keluarga, kau interaktor kepada anakmu, istrimu, kau akan menjadi pemimpin keluarga yang bisa mengayomi mereka. Sehingga orang-orang yang di dalam kepemimpinan kita, mereka merasa aman, mereka merasa tenang, mereka merasakan sesuatu hal yang luar biasa. Dia percaya bahwa pemimpinnya adalah pemimpin yang bijaksana. Sehingga mereka akan mengalami yang namanya kepercayaan yang luar biasa kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar di dalam Alkitab tentang Yeremia, di bawah yang luar biasa, kita ketika membaca ayat Yeremia, ketika Yeremia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, ketika dia berjalan bersama Tuhan, dia menjadi pemimpin yang interaktif. Tuhan memberikan kebijak. Dan ketika dia percaya, ketika dia menyerahkan hidupnya, ketika dia menyerahkan kepemimpinannya kepada Tuhan, maka dia akan menjadi pemimpin yang disenangi oleh anggotanya. Nah, kita coba baca di dalam Yeremia pasal ke-17, ayat yang 7. Yeremia pasal ke-17 ayat 7 ini adalah ayat yang luar biasa. Ayat buat orang-orang, dan ini ayat emas. Ayat yang membangun, yang sering kali didengar, yaitu firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Wow, ini ayat yang luar biasa terkenal Bapak Ibu Saudara. Di dalam Yeremia pasal 17 ayat 17 ini dikatakan bahwa diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yeremia tahu bagaimana dia menjadi pemimpin yang luar biasa, yaitu menyerahkan dan mengandalkan kepada Tuhan dan pengharapannya kepada Tuhan, sehingga dia diberikan kebijakan-kebijakan, sehingga ketika dia memimpin menjadi raja, dia menjadi raja yang interaktif. Bukan raja yang reaktif, yang mudah dan gampang hanya melakukan hukuman-hukuman, tetapi tidak dengan hikmah. Tetapi di sini Yeremia begitu luar biasa, di mana dia takut dengan Tuhan, sehingga Yeremia bisa menulis, yaitu diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana kita sebagai pemimpin di dalam perusahaan? Sudahkah kita menjadi pemimpin yang interaktif kepada karyawan kita? Bagaimana kita sebagai ketua sel group? Sudahkah kita menjadi pemimpin yang interaktif kepada anggota kita? Bagaimana kita sebagai orang tua, sebagai seorang yang memimpin keluarga kita? Sudahkah kita menjadi pemimpin yang interaktif terhadap istri kita, terhadap anak-anak kita, terhadap keluarga besar kita? Pertanyaan buat kita semua, maukah kita menjadi pemimpin yang interaktif? Maukah hidupmu menyerahkan kepada Tuhan? Maukah engkau menjadi orang yang bijak dan takut akan Tuhan? Nah, Bapak Ibu Saudara, saya percaya dan yakin kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Kita akan memberikan hasil yang baik ketika kita menjadi pemimpin yang bijaksana, menjadi pemimpin yang interaktif kepada siapapun. Maka dari itu, kesimpulan dari firman Tuhan adalah, mari jadilah pemimpin yang bijak dan selalu mengandalkan interaktif dalam menyelesaikan masalah demi masalah kita, sehingga kita menjadi orang yang berhasil, sehingga kita menjadi pemimpin yang berhasil di dalam kehidupan kita. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.